Ya, selamat pagi. Berikan salam terlebih dahulu kanan kiri. Siapkan dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin ada yang ngantuk, ada yang lapar. Ya, persiapkan terlebih dahulu kita, persiapkan hati kita, roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini, ya kalau di temanya mungkin ada yang membaca ya, tentang keseimbangan, saudara. Ya, saya rindu menyampaikan ini bahwa karena apa? Hari-hari ini saya lagi senang membeli mainan gitu, saudara ya, untuk sekolah, mainan keseimbangan. Ada bola keseimbangan, di mana kalau kita berdiri di sana kita nggak boleh jatuh. Dan juga saya lihat-lihat, oh ada mainan-mainan balok-balok keseimbangan, saudara. Ya kita susun balok-baloknya, di mana kalau kita nggak seimbang, jatuh, runtuh, saudara. Saudara, disitulah ilustrasi bahwa dalam hidup kita butuh yang namanya keseimbangan. Hidup yang seimbang, ya, hidup yang seimbang. Bagaimana kita bisa hidup yang seimbang, saudara? Kenapa kita harus seimbang dalam hidup kita? Supaya kita tidak terjatuh. Dan orang yang hidupnya tidak seimbang, saya percaya bahwa dalam hidupnya akan muncul berbagai macam percobaan, berbagai macam masalah, saudara, yang harus dia hadapi. Nah, saudara, bagaimana kita boleh mengalami keseimbangan dalam hidup kita? Kita nggak boleh, saudara, dalam hidup ini kita kadang ada yang ekstrim, saudara ya. Ada yang terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Saya sendiri senang dengan yang namanya hidup seimbang. Hidup yang tidak terlalu ekstrim kiri. Ya, misalnya ekstrim kiri, misalnya kalau makan, saudara ya. Dalam hal makan, ekstrim kiri itu apa? Segala sesuatu nggak boleh dimakan. Karena demi jaga kesehatan, semuanya nggak boleh dimakan. Tapi yang ekstrim kanan, saudara, segala sesuatu pokoknya dimakan semua. Pokoknya nggak ada batasan-batasan. Nah, ini orang yang ekstrim, saudara. Kita belajar dalam hidup ini, kita belajar hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang. Saudara, bagi kita misalnya yang masih kuliah, ya di sini mungkin banyak anak-anak muda yang masih sekolah, masih kuliah. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang seimbang? Hidup yang seimbang adalah bagaimana ketika engkau masih menempuh pendidikan, engkau belajar bagaimana dalam pendidikan kita bisa memuliakan Tuhan. Dalam pendidikan kita yang masih kuliah, kita jangan sampai ekstrim kiri, ekstrim kanan, sehingga apa? Hidup kita akan menimbulkan berbagai macam masalah. Orang yang terlalu ekstrim, dia belajar terus, saudara. Dalam kuliah belajar terus, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang lain, tidak seimbang dalam hidupnya, sehingga dia tidak mau pelayanan, sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Dulu saya waktu masih kuliah, saudara, saya ini tipe orang yang kalau sudah belajar itu saya bisa lupa waktu. Saya mungkin pernah cerita, kalau saya sudah belajar dari pagi sampai malam saya kuat, ya, saya kuat belajar. Itu kebiasaan dari sejak kecil. Jadi kalau saya belajar, saya seharian itu saya bisa ngafalin. Makanya saya sampai hafal titik dan komanya. Saya ingat sekali waktu ulangan geografi, waktu itu masih SD, bukunya tebal sekali. Saya hafalin, sambil jalan-jalan saya hafalin terus. Demikian juga waktu kuliah semester awal-awal. Ketika saya mau ujian, waktu itu pengantar akuntansi, saudara, saya ingat sekali. Bahkan waktu itu pertemuan pelayan, ya waktu itu kita masih di UK2, saudara. Ketika pertemuan pelayan dengan ketua, dengan beberapa pengurus, saya bawa buku, saudara. Ya, saya bawa buku itu akuntansi, saya sambil belajar, ya, saya sambil belajar, dan saya jadi nggak konsen, nggak mendengarkan apa yang dikatakan, saya sambil belajar, saudara. Sampai saya, ini kok saya terlalu fokus belajar terus. Sampai akhirnya saya belajar bagaimana ketika saya boleh menyeimbangkan antara pelayanan dengan belajar. Boleh belajar, kita harus jadi berkat, ya, kita harus jadi berkat ketika kita kuliah, jangan sampai nilai kita, IP kita juga 1, kita belajar, tapi kita juga harus mengerti prioritas yang lain. Jangan sampai juga, saudara, kita fokus ke pelayanan, kita fokus melayani Tuhan, ada yang fokus mereka ke keluarga, sehingga kuliah mereka juga berantakan. Saudara, hidup yang seimbang adalah hidup yang sungguh-sungguh indah, saudara. Bagi kita yang bekerja, saudara, bagaimana kita boleh menyeimbangkan hidup kita? Kita boleh bekerja, saudara. Ada tipe-tipe orang tertentu yang gila kerja. Dia kerja, saudara. Walaupun mungkin tujuannya mereka mungkin nggak fokusnya cari uang, tapi kerja itu merupakan suatu hobi, merupakan suatu kesenangan.
Sehingga dia bekerja sampai melupakan semuanya. Bekerja dia melupakan keluarganya. Dia bekerja, dia melupakan pelayanan. Sampai dia nggak mau pelayanan karena sibuk. Tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Karena apa? Alasannya adalah sibuk bekerja. Dengan alasan apa, saudara? Alasan yang rohani. Saya kan bekerja juga untuk Tuhan. Saya bekerja ini, saya dapat uang, saya juga kepengen lakukan untuk Tuhan. Sehingga dia tidak ada waktu. Dia fokusnya hanya bekerja dan bekerja. Saudara, banyak alasan-alasan yang kita buat, saudara. Hidup yang seimbang itu adalah hidup yang indah. Kita belajar, saudara, dalam pekerjaan kita. Kita punya prioritas. Bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita? Bekerja. Kalau dulu ya, kita tetap ada slogan itu, saudara. Saya mau sampaikan ini. Bahwa kita bukan bekerja atau kuliah sambil melayani Tuhan. Tetapi apa, saudara? Melayani Tuhan sambil bekerja. Melayani Tuhan sambil kuliah. Melayani Tuhan sambil apa yang kita kerjakan, saudara. Bukan fokus kita adalah bekerja, kuliah. Mungkin kita juga ada yang lain, saudara. Tapi kita mau, saudara, fokus kita adalah untuk Tuhan. Kita harus mengerti namanya prioritas dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, atau bahkan setiap dalam kehidupan kita, saudara. Dalam keluarga, kita butuh yang namanya keseimbangan dalam keluarga. Calon-calon bapak ibu di sini, ya, atau bapak sudah menjadi bapak ibu, keluarga-keluarga muda, saudara. Bagaimana kita butuh yang namanya hidup yang seimbang. Bagaimana kita tahu prioritas kita. Misalnya apa, saudara? Cari uang untuk anaknya. Sehingga apa? Tidak pernah perhatian kepada anaknya. Tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anaknya, saudara. Hidupnya dititipkan kepada asisten rumah tangga, hidupnya dititipkan kepada Android, saudara. Sekarang, saudara, semakin zaman teknologi semakin berkembang, Android sudah mulai menggantikan posisi bapak, ibu, mama, papa kita, saudara. Bagi anak-anak kecil, ketika mereka diajak oleh orang tuanya, mereka sibuk sendiri, saudara. Anaknya sibuk diajak oleh orang tuanya, diam nggak mau. Tapi kalau dikasih Android, sudah langsung diam, saudara. Lebih taat kepada Android, tab, iPhone atau segala macamnya, saudara. Anak-anak zaman sekarang lebih taat, lebih mau diem kalau sudah dikasih alat yang namanya Android, dikasih alat HP, tab, mereka udah langsung diem. Tapi kalau dikasih tahu sama orang tuanya, nggak mau diem, saudara. Masih saja keliling, ya masih saja nggak mau diem. Ini pergeseran yang harus kita hati-hati, saudara. Jangan sampai posisi kita digantikan oleh teknologi. Kita butuh kasih sayang. Harga tidak akan digantikan kepada yang lain. Lari kepada pergaulan tidak mendapatkan. Bahkan al-rohani. Orang tuanya fokus pelayanan. Bukan berarti anak yang hidupnya berantakan itu hanya dari keluarga-keluarga yang orang tuanya fokusnya kerja, saudara. Ada juga yang orang tuanya aktif pelayanan, kelihatannya cinta Tuhan, penginjil, saudara, pendeta-pendeta, saudara. Tetapi anak-anaknya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga anaknya mengalami gangguan psikologi, saudara. Mereka cari pelarian yang lain, gak mau sekolah, tidak ada tujuan hidup, padahal orang tuanya hamba Tuhan. Saudara, ini terjadi karena mereka tidak memiliki keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka fokus, bahkan itu untuk alasan rohani. Papa diundang pelayanan, keluar pulau. 1 minggu, 1 bulan gak ketemu, saudara. Setelah itu datang capek, gak pernah ada komunikasi. Sehingga apa? Anak merasa dinomor 2-kan. Pelayanan yang nomor 1, tapi saya gak pernah mendapatkan kasih sayang. Saudara, itu karena ketidakseimbangan dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Kita harus belajar keseimbangan dalam hidup kita. Kita harus belajar tahu prioritas dalam hidup kita. Saudara, dalam hal keuangan, kita harus belajar memiliki keseimbangan. Dalam keuangan kita harus belajar mengatur keuangan dengan bijak. Berapa banyak di antara kita yang mungkin tidak bijak mengatur keuangan? Ketika kita nggak punya uang, gitu ya, saudara, kita irit-irit sampai kita seperti orang yang kikir, gitu ya. Tapi ketika kita punya banyak uang, saudara, kita boros-boroskan uang kita untuk sesuatu yang mungkin tidak berguna. Saudara, sudahkah hidup kita memiliki keseimbangan? Hidup kita
sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Keseimbangan itu hanya kita dapatkan dari dasar firman Tuhan. Orang yang nggak tahu firman Tuhan, dia nggak bisa hidup secara seimbang. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, saudara. Saudara, jangan sampai dalam hal keuangan orang yang nggak seimbang, saudara. Apa akibatnya? Dia akan selalu terbelit dengan kesulitan keuangan. Mungkin dia berusaha memiliki keuangan yang beres sehingga dia pakai kartu kredit, ya. Akhirnya gesek sana, gesek sini, saudara, nggak terasa ternyata sudah menimbun dan kita bingung, kita harus bayar dari mana? Itu adalah contoh-contoh orang yang tidak seimbang. Saudara, maukah dalam hidup kita diseimbangkan sesuai dengan firman Tuhan? Bahkan saudara, dalam hal pengajaran pun, kita harus belajar, saudara, di dalam pengajaran gereja kita, di dalam kehidupan kekristenan kita belajar memiliki keseimbangan yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Hari-hari ini saya percaya ini adalah hari-hari yang sungguh mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, kedatangan Yesus semakin dekat. Tuhan Yesus akan datang. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara, sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apa saudara? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ini adalah khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara? Bagaimana tanda kesudahan dunia? Kita tahu bersama, saudara, kita mungkin sudah sering kita dengar firman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nyata. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada gempa bumi, akan ada peperangan, saudara, akan ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang mungkin muncul, penyakit-penyakit baru yang mungkin kita masih belum tahu obatnya apa, saudara. Mungkin itu begitu menyeramkan, ya. Akan banyak deru perang. Bahkan di sini, saudara, kamu akan diserahkan untuk disiksa. Pada zaman antikristus, ketika itu tiba, saudara, mungkin kita akan dicari-cari. Ayo, siapa yang percaya Yesus, kita tangkap misalnya. Siapa yang mau memakai tanda 666, mereka akan ditangkap. Saudara, tanda-tanda itu sudah mulai nyata. Di Amerika, saudara, yang waktu saya menyampaikan firman di hari Minggu yang sore hari, saya sudah pernah sampaikan bahwa ada seorang profesor, saudara, yang dia berkata bahwa teknologi ini akan semakin berkembang. Tanda-tanda digital, saudara, 666 sudah akan mulai diluncurkan. Dan orang-orang akan diwajibkan untuk memakai tanda itu sebagai apa? Mempermudah perekonomian. Ya, jika zaman sekarang kita mungkin senang, wah sekarang tambah canggih. Dengan NFC, saudara, ya, menu fitur yang ada di HP.
tempel e-money, tempel flash, sudah langsung muncul seperti kita punya bank, saudara. Kita sudah mulai bisa transfer kemanapun. Kemarin saya kadang mikir, wah ini minta transfer, saya dimanapun saya bisa transfer. Berarti kita seperti bank berjalan. Ya, kita punya token, kita punya mobile banking, saudara. Dengan mudahnya transaksi dilakukan. Dan semakin banyak berkembang sistem perekonomian akan mengarahkan ke antikristus, saudara. Dan ini kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga, kedatangan Tuhan akan semakin nyata. Dan apakah kita masih santai-santai dengan hidup kita, saudara? Tidak mau mengenal firman Tuhan lebih lagi, maka Yesus itu akan datang tiba-tiba dan kita akan dalam kondisi yang belum siap. Dalam kitab firman Tuhan dikatakan, kedatangan Yesus datang seperti seorang pencuri. Kadang kita nggak tahu kapan pencuri akan datang. Tiba-tiba akan datang dan mengambil semua milik kita, saudara. Celakalah orang yang sedang, saudara, pada masa pengangkatan. Celakalah ketika ada dua orang yang mungkin mereka sedang bekerja. Mereka sedang bekerja, dua orang bersama-sama, yang satu akan diangkat, satu akan tinggal. Orang yang hamil, ya, celakalah pada saat itu, dia mungkin kebingungan, saudara, ini gimana? Saudara, datangan Tuhan kita tidak tahu kapan, tapi itu tanda-tandanya semakin nyata. Salah satunya apa, saudara? Waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Berapa banyak, saudara, pengajaran-pengajaran yang mulai disesatkan di akhir zaman ini. Tadi malam saya bermimpi kedatangan Tuhan, gitu ya. Tapi kasih tanda-tanda, belum sampai Yesus datang, saya melihat Tuhan Yesus, enggak, saudara. Saya bermimpi, saudara, ketika itu kebetulan ini terbawa kecampur semua karena ada anak rohani saya yang sedang ulang tahun, gitu ya. Wah, saya kasih selamat, tiba-tiba masuk ke mimpi juga. Kamu ulang tahun ya, kita makan-makan, gitu ya. Kita makan-makan dalam sebuah food court yang terbuka sekali, saudara. Seperti lapangan, di situ banyak anak-anak di jemaat di sini yang makan-makan juga, saudara. Ya, banyak yang makan-makan. Ayo kita makan, gitu ya, di lapangan terbuka. Saya nggak tahu posisinya sejak di Surabaya, seperti asing tempatnya. Dan tiba-tiba, saudara, tiba-tiba dari langit ada seperti sebuah benda atau meteor atau batang besi besar, gitu ya, saudara. Tiba-tiba langsung menghantam kota itu. Saya melihat dari kejauhan itu menghantam, yang langsung hancur, saudara, sebuah kota. Sampai 2-3 kali itu jatuh sampai 2-3 kali. Saya begitu kaget, seperti saya benar-benar merasakan, gitu ya, benar-benar merasakan, wah ini masa-masa kedatangan Tuhan, ada huru-hara yang terjadi, gitu, saudara. Biasanya saya melihatnya di film, gitu ya, film Batman, Superman itu kan biasa, saudara ya. Tapi ini benar-benar nyata, gitu, saudara. Dan tiba-tiba di situ terbangun ada sebuah kerajaan atau sebuah panggung, saudara, dari hancuran itu muncul. Dan di situ ada orang-orang yang berkampanye. Di tengah-tengah kami banyak jemaat-jemaat CMC juga yang saya kenal di situ berkampanye, saudara. Mereka berkampanye, berkata, saat ini engkau masih bisa percaya kepada Yesus. Mereka menyanyikan, kaulah segalanya, gitu, saudara. Waktu itu mereka di panggung, mereka menyanyikan kaulah segalanya. Dan mereka berkata, ini kita nyanyikan ini hanya pura-pura. Kaulah segalanya ini cuma sekedar ilmu ini. Tapi nanti beda loh ya, beda. Dia bilang seperti itu ya. Saya berbisik-bisik dengan beberapa lewi, saudara. Ini benar-benar pengajaran sesat. Dia tertutupi seperti acara rohani, tapi sebenarnya mereka ini bukan menyembah Yesus. Ya, sampai terbawa, saudara, ke dalam mimpi, gitu ya. Nah, saudara, pengajaran sesat itu memang ada, saudara. Ketika di grup, saudara, ketika disampaikan ada beberapa artikel-artikel yang kita harus waspada. Kenapa? Karena adanya ketidakseimbangan, itulah muncul yang namanya pengajaran-pengajaran sesat, saudara. Mereka yang tidak hidup berbasis dengan firman Tuhan, muncul yang namanya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak berbasis kepada firman Tuhan, yang menyatakan Yesus dari pikiran mereka sendiri. Yesus yang palsu. Saudara, dari sejak zaman saya masih muda, ya, waktu saya masih SMP SMA, saudara, ya, SMP SMA. Saya mulai belajar yang namanya hidup sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Saya mulai senang dengan nama kaset-kaset rohani, kaset-kaset khotbah, buku-buku rohani, mulai belajar kenal hamba-hamba Tuhan, saudara.
Saya mulai kagum dengan hamba-hamba Tuhan. Saya mulai kagum, wah hamba Tuhan ini luar biasa ya. Bisa memiliki karunia menyembuhkan orang sakit. Wah mereka punya karunia. Saya mengerti bahasa roh dari sejak kecil saudara. Karena papa saya kalau berdoa sering pakai bahasa roh. Malah saya kadang iseng nakal saya tirukan gitu ya. Saudara, wah ada ya ternyata bisa ada bahasa roh gitu ya. Dan saya percaya dengan namanya karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Sampai saya juga waktu itu kuliah di Ubaya, saya mulai datang ke gereja-gereja, saya datang ke KKR yang waktu di desa nggak ada saudara KKR ya yang wow seperti itu. Saya datang sebuah KKR, ada hamba Tuhan dari luar negeri, wah punya karunia yang luar biasa. Karunia menyembuhkan. Bahkan saya ingat waktu itu ada yang namanya bisa mengeluarkan serbuk-serbuk emas. Masih ingat nggak waktu itu saudara? Ada yang mungkin di zaman itu? Di zaman tahun 99 saudara. Ada hamba Tuhan yang bisa ketika dia berdoa, terima serbuk-serbuk emas saudara ya. Wah itu langsung kedatangan, wah serbuk-serbuk emasnya gitu ya dijual saudara, dikumpulin ya. Enggak ini guyon ya, jangan tangkap serius dijual emasnya. Saudara, wah saya terkagum gitu, wah ternyata bisa. Dan ternyata saudara kita nggak tahu apakah mereka sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Ternyata ketika saya kemarin membaca artikel yang kemarin dikirimkan di grup saudara, ternyata itu sudah lama sekali tahunnya. Sekitar tahun 2000, tahun 2006. Banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan saudara. Mereka yang menganut Yesus yang palsu, Yesus menurut pikiran mereka sendiri. Mengadakan kebohongan-kebohongan, kesembuhan-kesembuhan yang palsu saudara. Bahkan menciptakan lagu didasari oleh kebohongan saudara. Kita harus berhati-hati saudara kalau kita menyanyikan sebuah lagu ya yang kadang kita nggak tahu pengarangnya siapa, nggak jelas latar belakangnya apa. Kita berdoa saudara, ini benar nggak latar belakang tujuannya lagu ini diciptakan. Kelihatannya mungkin rohani, kelihatannya mungkin penuh hadirat Tuhan saudara. Tapi apakah lagu itu benar-benar ditujukan untuk Yesus saudara? Diciptakan dengan tujuan yang benar. Kita harus berhati-hati. Lagu-lagu bahasa Inggris yang kadang kita nyanyikan, wah kelihatannya diurapi Tuhan. Kita harus berhati-hati, apakah ini benar-benar murni dari Tuhan. Saudara, kita harus berhati-hati, kita harus memiliki pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki keseimbangan saudara. Jangan sampai kita terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim seperti apa? Karena kita tahu bahwa ada karunia-karunia roh yang palsu. Kesembuhan-kesembuhan yang palsu. Karena kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang kadang hidupnya jatuh dalam dosa. Yang mengatakan bahwa jika engkau sakit itu berarti kutuk. Ya, ada cerita hamba Tuhan yang dia sakit kanker saudara sampai stadium 3 atau stadium 4. Dia beriman dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan pasti menyembuhkan. Dia mungkin nggak cek ke dokter saudara. Dia merasa wah dokter itu berarti kita nggak punya iman. Ada saudara orang yang terlalu ekstrim, yang kelihatannya rohani saudara. Bahkan dulu saya juga pernah saudara, ya terkena bahwa gini, kita harus punya iman dong. Berarti kita harus beriman, kita harus doakan diri kita sendiri. Kalau kita sakit kita harus doa. Kalau kita ke dokter berarti kita nggak punya iman. Saudara, kalau kita terlalu ekstrim, kalau Tuhan nggak ngomong sendiri sama kita dan kita punya peneguhan yang kuat, kalau kita nggak pergi ke dokter, akhirnya apa saudara? Dalam berapa bulan hamba Tuhan ini meninggal dunia karena penyakit kankernya. Padahal dia dengan alasan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Tidak ada sakit penyakit lagi yang mengikat diri saya. Tapi dia mati saudara. Saudara, kita harus punya balance dalam kehidupan kita. Kalau emang kita butuh ke dokter, kita percaya dokter bisa menyembuhkan kita. Tuhan memakai dokter itu saudara. Jangan terlalu ekstrim. Ada juga terlalu ekstrim, hanya fokus ke obat-obat, tidak percaya Yesus saudara. Nah ini yang tidak balance dalam hidup kita. Saudara, kita belajar memiliki keseimbangan dalam hidup kita. Ada juga pengajaran yang mengatakan bahwa orang itu harus menderita. Kalau gereja ini kita mengajarkan bahwa kita harus memikul salib, itu benar saudara, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memikul salib yang Tuhan berikan buat kita untuk masing-masing kita pikul saudara. Tapi ada pengajaran tertentu yang mengatakan apa? Jadi orang Kristen, pengikut Kristus, engkau harus menderita. Engkau harus pokoknya miskin, oh ya. Enggak cuma menderita, tapi miskin saudara ya. Ada teologi yang mengatakan teologi kemiskinan, yang mengatakan bahwa orang Kristen harus miskin. Nah ini saudara, kita harus berhati-hati.
Tuhan Yesus nggak ngomong bahwa kita harus selalu miskin, saudara. Yesus berkata kita akan berkecukupan. Mungkin sempat mengalami masalah, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Ya, saudara, firman Tuhan yang selalu dicomot sebagian tanpa pengenalan akan Kristus akan menimbulkan pengajaran yang sesat, saudara. Karena itu butuh namanya keseimbangan. Kita butuh Roh Kudus, saudara, yang menuntun kita. Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita boleh membedakan. Waktu itu, saudara, saya ingat sekali waktu beberapa tahun yang lalu, ketika itu kita pernah waktu saya sampaikan kalau nggak salah di khotbah juga, saudara. Kita harus untuk menghadapi pengajaran sesat, saudara. Kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk kita boleh men-screening. Bahkan setiap firman Tuhan, setiap khotbah, setiap apa yang kita baca, setiap khotbah yang kita dengar melalui kaset, saudara, buku rohani yang kita baca, saudara. Jangan semuanya ditangkap dengan mentah-mentah. Kita harus menjadi jemaat Kristus yang dewasa. Jangan menjadi anak-anak terus. Anak-anak itu kadang nggak tahu, saudara, kalau dibohongi. Ya, orang Kristen yang masih anak-anak, bahkan yang masih bayi rohani, dia hanya tahu, saudara, apa yang diberikan oleh orang tuanya. Dia nggak tahu dibohongi sama orang tuanya, dibohongi sama orang. Dia nggak tahu. Kita mau, saudara, jemaat kita di CMC ini menjadi jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh dari anak kita menjadi jemaat yang mulai remaja. Yang mulai mengerti, saudara, mana yang baik, mana yang benar, yang semakin didewasakan di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan. Enggak semuanya dilahap benar, ya. Anak kecil dia selalu merasa, oh ya, oke, pokoknya nurut kadang, ya, saudara, enggak ngerti itu apa, disuruh kemana mau, saudara. Tapi kita mau menjadi jemaat yang dewasa, yang ngerti, membedakan. Dan itu bagaimana kita bisa mengerti, yaitu dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Amin. Berikan salam kanan kiri yang mulai ngantuk. Aku percaya engkau punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus dalam diri kita, saudara, yang akan membedakan, yang akan men-screening pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang palsu. Saudara, jangan langsung percaya. Ketika dulu saya suka sekali membaca buku-buku rohani, ya. Bahkan, saudara, ketika kadang untuk khotbah, ya, saya kadang kan buka-buka artikel. Kadang saya buka, mungkin yang bisa memperlengkapi, saudara. Tapi saya paham bahwa tidak semuanya itu benar. Kita harus men-screening, benar nggak ini, ya? Jangan semuanya langsung kita lahap habis, ya. Kita ambil semuanya. Oh ya, ini kebenaran. Saudara, kita harus men-screeningnya dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa didukakan. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk men-screening. Tetapi, saudara, Roh Kudus bisa didukakan ketika mengingatkan kita nggak pernah mau respon. Saudara, dulu saya pernah dapat ilustrasi mengenai Roh Kudus, ya, yang kadang selalu mengingatkan kita terhadap hal-hal yang salah, mengingatkan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang mana yang benar, mana yang salah. Saudara, jika kita seringkali tidak menggunakan Roh Kudus dalam hidup kita, maka lama-lama itu akan tumpul. Seperti ilustrasinya seperti roda yang bergerigi, saudara. Ya, kalau kita nggak pernah, saudara, kita gunakan, kita itu akan lama-lama itu akan seperti tumpul, seperti pasif, dan akhirnya kita jadi tidak peka lagi, saudara. Kita jadi nggak peka lagi. Saudara, sudahkah kita benar-benar mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Mengaktifkan Roh Kudus setiap hari, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bukan berarti setiap hari engkau berbicara bahasa roh, saudara, ya. Berbicara dalam bahasa roh tidak identik dengan Roh Kudus, ya, saudara, walaupun memang itu salah satu manifestasi Roh Kudus. Saudara, dipenuhi selalu dengan Roh Kudus, ya. Pertama kali saya dapat rema itu waktu saya masih SMP atau SMA, saudara, di mana setiap hari hidup kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa? Kita akan belajar sepanjang hari itu. Kita akan belajar untuk hidup kita tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan.
Kenapa? Karena kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Jadi doa kita setiap pagi, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus sepanjang hari ini, untuk aku boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga apa? Ketika kita mulai melenceng dari firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, saudara. Engkau salah. Kau nggak boleh seperti ini. Kau nggak boleh seperti ini. Akan ada yang namanya penjaga yang menjagai kita, sehingga kita tidak berbuat dosa. Saudara, hati-hati. Penyesatan akan mulai berjalan, dan itu sudah dinubuatkan di firman Tuhan. Dari zaman dulu bahkan sampai saat ini, dan itu akan semakin dan semakin nyata. Penyesatan itu mungkin tidak kelihatan, seperti yang di mimpi saya. Dia menyanyi lagu rohani, dia berkhotbah, tetapi ternyata yang mereka sembah bukanlah Yesus yang sejati, saudara. Kita lihat, saudara, dalam 2 Korintus pasal 11, ayat yang ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, Paulus mengatakan di sini bahwa sebenarnya Yesus itu ada banyak. Bapak Gembala pernah sampaikan, Yesus itu ada banyak. Ada Yesus dari Nazaret, Yesus pemain sepak bola, ya, Yesus dari Hong Kong juga, saudara. Banyak, saudara. Dan di sini dikatakan oleh Petrus bahwa kamu sabar jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain dari yang kami beritakan. Ya, hati-hati, saudara. Bahkan ada roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain. Jadi, saudara, di akhir zaman ini akan banyak hal-hal yang sesat. Coba kita lihat sekali lagi, saudara. 2 Korintus 11 ayat yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. 13, sebab orang-orang itu adalah apa, saudara? Rasul yang palsu, pekerja yang curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, hati-hati. Bahkan iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi, saudara, ada rasul-rasul palsu. Di sini ada penginjil-penginjil palsu, pekerja-pekerja yang curang. Dulu kepolosan saya, saudara, waktu saya masih SMA, ketika saya mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, saudara. Saya merasa begitu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ternyata juga rasul palsu. Ya, itu bukan ada yang dibuat karena ketidaksengajaan, tidak sadar. Ada juga yang karena mereka sadar, saudara. Ya, ada yang nggak sadar, tapi ada juga yang sadar, saudara. Mereka sengaja melakukan penyimpangan. Saudara, berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Dan pengajaran palsu itu, saudara, bukan muncul dari hamba Tuhan saja. Bahkan kita sendiri pun rawan dengan yang namanya pikiran yang sesat. Pikiran yang sesat, saudara. Ya, ada hamba Tuhan di depan saudara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau satu ayat, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca sebuah ayat. Dengan orang yang berbeda-beda, 100 orang, berapa banyak yang penangkapannya sama, saudara? Paham maksud saya? Dengan satu ayat yang kita renungkan, ya, berapa banyak kita memiliki pemahaman yang sama tentang firman Tuhan. Kita mungkin akan menafsirkan firman Tuhan itu menurut pemikiran kita, itu akan memiliki pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan apa? Kondisi kita waktu itu, saudara, mood kita waktu itu, masalah kita mungkin waktu itu, saudara, ya, mungkin juga waktu masa lalu kita, pengalaman-pengalaman kita, itu akan membuat olahan masakan, kalau misalnya seperti masakan, membuat suatu olahan adonan tersendiri mengenai penafsiran kita terhadap firman Tuhan. Dikasih bumbu masa lalu, bumbu masalah, bumbu latar belakang kita, bumbu, ya segala macam bumbu, saudara. Nah, ini yang berbahaya.
ketika penafsiran firman Tuhan kita tambahkan dengan bumbu-bumbu itu saudara, itu akan menimbulkan penafsiran yang bisa saja salah. Karena itu saudara, kita butuh Roh Kudus. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang akan men-screening, menyaring firman Tuhan, supaya basic firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, tidak hanya berdasarkan kondisi kita, saudara. Tidak berdasarkan kondisi kita. Zaman dulu ada hal yang konyol yang pernah diajarkan, saudara. Ya bukan diajarkan sih. Membuka ayat, zaman dulu saya pernah mengalami zaman itu, saudara. Zaman dulu ya. Ayo baca firman Tuhan, doa dulu gitu ya. Lalu kita buka, Tuhan apa yang ingin kau sampaikan padaku hari ini gitu ya. Tiba-tiba kita buka, celing, set gitu kayak ahli nujum saudara ya. Set, mata yang tertuju pertama kali, berarti itu Tuhan mau bicara sama kita gitu ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa seperti itu gitu ya. Nah itu nggak tahu sesat atau enggak itu saudara ya. Loh ini, dan ternyata pas waktu itu misalnya adalah orang yang doa lagi mencari jodoh saudara ya. Yang lagi mendoakan pasangan. Tuhan, aku ini mau peneguhan, dia ini pasanganku apa tidak gitu ya. Saudara jangan tertawa, dulu ada teman saya yang melakukannya saudara ya. Ya, ada teman saya yang melakukannya. Apa? Ketika dia mendoakan seseorang untuk jadi pasangannya, dia benar-benar doa, Tuhan, dia dari Engkau bukan Tuhan, dia jodohku enggak Tuhan. Dia doa, kemudian dia mencari, pokoknya 3 kali ya Tuhan saya minta tanda, kalau dia ada bahas-bahas mengenai pasangan, berarti dia jodohku gitu ya. Saudara, ternyata ketika dibuka kelihatannya ada peneguhan, ternyata dia bukan jodohnya saudara, akhirnya putus ya. Saudara, hati-hati dengan penyesatan yang kita buat oleh pemikiran kita sendiri. Karena itu ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita benar-benar kita mau berdoa saudara, Tuhan ini benar gak dari Engkau? Firman yang aku tangkap ini, apa yang aku pahami, menurut penafsiranku, apakah ini benar? Saudara, ketika kita mencomot sebuah ayat tanpa kita tahu kadang latar belakangnya, tanpa kita memiliki keseimbangan saudara, maka kita akan mengambil itu sebagai satu hal kebenaran tanpa memperhatikan koridor yang lain di dalamnya. Karena itu firman Tuhan yang kita baca harus firman Tuhan yang utuh saudara. Kita boleh mempelajari firman Tuhan, atau mungkin kita boleh mempelajari latar belakang pada zaman penulisan, atau kita mempelajari Tuhan apa ini di latar belakang penulisan waktu itu saudara. Dan sekali lagi juga kita katakan bahwa firman Tuhan yang kita punya saat ini adalah satu-satunya firman Tuhan yang benar saudara. Tidak ada Alkitab lain, tidak ada Alkitab lain, kitab Henok, kitab apalah Yosua ada ya. Kitab apa selain kitab Henok, kitab Yabes ya, nama siapa saja saudara. Semua rasul dibuat Alkitab saudara. Tidak ada saudara, semua nabi dibuat Alkitab. Inilah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu saudara, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Saudara, kita akan buka di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, hati-hati, kita harus menerima Yesus Kristus ya, dan kita berakar di dalam Kristus. Kita memiliki dasar yang teguh di dalam Dia saudara. Supaya apa saudara? Kita tidak mengikuti filsafat-filsafat dunia, filsafat-filsafat yang kosong, yang diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang, bahkan oleh roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Inilah saudara, ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, jangan dicampurkan dengan apa? Filsafat-filsafat dunia saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Kita harus ikut kebenaran firman Tuhan.
Ketika kita tahu, saudara, ada pengajaran-pengajaran palsu, ada rasul-rasul yang palsu, ada hamba-hamba Tuhan yang palsu, saudara. Lalu apakah hal itu kita menimbulkan ketidakseimbangan dalam hidup kita, sehingga kita berkata hal yang ekstrim. Wah, kalau gitu saya jadi takut. Kalau gitu saya takut. Kalau gitu saya takut, saya nggak mau ikut ada kesembuhan. Apakah kesembuhannya ini benar atau palsu? Kita jadi orang yang penuh curiga. Tetap Roh Kudus nomor 1, saudara. Screening buat kita. Tapi jangan sampai kita juga menolak, ya. Jangan sampai kita juga akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang menolak karunia-karunia Tuhan, saudara. Karunia-karunia Roh. Saya percaya bahwa bahasa Roh masih ada saat ini. Karunia-karunia menyembuhkan masih ada. Mujizat-mujizat Tuhan akan berikan. Bahkan Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan selama zaman Tuhan Yesus, saudara. Kita akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan pernah lakukan. Kita akan Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan akan pakai kita untuk membawa pemulihan bagi banyak orang, saudara. Dan tidak ada suatu hal yang mustahil. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang gak punya bola mata akan muncul bola matanya. Dan itu sungguh-sungguh hal yang sejati, bukan hal yang palsu yang dibuat-buat, saudara. Kesembuhan palsu itu seperti apa sih? Pura-pura sembuh padahal gak sembuh. Itulah yang namanya kesembuhan palsu. Ya, yang pernah mungkin seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala, saudara. Apa kesembuhan palsu itu? Ternyata karunia yang palsu itu apa? Hamba Tuhan aslinya nggak tahu apa yang terjadi, namanya siapa, tapi ada tim di belakangnya yang sudah kasih tahu info. Bagian asyir sudah mencatat orang yang bajunya hitam plus kombinasi putih itu namanya Foni. Hitam plus pink gitu ya. Namanya Foni, usianya sekian, masalah yang dihadapi ini ya, dikasih tahu di sini. Nah, hamba Tuhannya dia berkata, saya merasa ya di sana itu namanya Foni. Saya nggak pernah kenal dengan Foni ya. Maju ke depan, kau punya masalah, kau punya sakit. Nah, itulah tipu-tipu, saudara. Hamba Tuhan palsu. Tetapi jangan sampai kita ekstrim karena kita ketakutan, kita nggak percaya dengan yang namanya karunia yang benar dari Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan yang memang benar dapat, saudara, kita wah ini tipu-tipu, ini palsu. Saudara, kita harus belajar menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Kita akan terima itu, saudara. Kita akan alami itu. Seperti nubuatan dalam kitab Nabi Yoel, saudara. Kita akan baca Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan akan melakukan suatu hal yang besar buat kita. Mungkin suatu saat engkau akan mendapat penglihatan, saudara. Engkau akan mendapatkan penglihatan, engkau akan mendapatkan mimpi. Engkau akan memiliki nubuat-nubuat. Roh Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Dan tujuannya apa, saudara? Untuk memperlengkapi kita, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk apa, saudara? Memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Karunia-karunia roh itu Tuhan akan berikan buat hidup kita. Amin, saudara. Amin. Percaya, saudara, Tuhan pasti bekerja sampai hari ini, akan memberikan rohnya kepada kita. Amin, saudara. Amin. Jangan takut, ya. Walaupun banyak penyesat, banyak nabi palsu, tetapi ada yang asli, ya. Saudara, masih ada yang asli, saudara. Karena itu, saudara, kita rindu gereja kita menjadi saluran berkat, menjadi saluran Tuhan menyatakan kebenaran di tengah-tengah penyesatan dunia ini, saudara. Dan kita harus memiliki keberanian yang kudus dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan yang benar. Amin, saudara. Dan siapa yang bisa memberikan keberanian itu? Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Petrus ketika dia ditinggalkan oleh Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, dia begitu ketakutan, saudara. Dia begitu ketakutan ketika gurunya harus meninggalkan dia, di mana
Biasanya mereka kemana-mana, mereka selalu bersama-sama, memberitakan firman kemana-mana bersama-sama saudara. Tetapi saat itu Petrus merasa begitu kehilangan guru yang dikasihinya. Begitu ketakutan sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus dan murid-muridnya, mereka memiliki keberanian yang kudus dari Tuhan, bahwa mereka akan memberitakan kebenaran ke ujung-ujung bumi. Saudara, dan Injil Kerajaan Kristus akan tetap diberitakan. Dan siapakah yang akan mempercepat kedatangan Yesus, saudara? Yaitu kita semua. Kedatangan Tuhan tidak akan tertangguhkan lagi. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Karena itu kita beritakan Injil ke ujung-ujung bumi. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Berapa banyak orang-orang yang terjerat dalam pengajaran-pengajaran sesat, yang mereka memiliki semangat-semangat saudara yang palsu, yang mungkin bukan dari kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka begitu semangat saudara menyampaikan kebenaran menurut mereka sendiri. Saudara, seringkali kita memiliki semangat yang kalah sama mereka. Padahal firman yang kita beritakan adalah firman yang benar. Saudara, kita minta Roh Kudus turun dalam hidup kita. Lebih lagi saudara, memenuhi hidup kita. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita bisa hidup kita kudus, suci di hadapan Tuhan. Hidup kita dikuduskan, hidup kita tidak berbuat dosa. Itu ketika apa? Kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu kita mau berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Tiap hari kita berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membuat kita ingat kalau kita lagi mau buat dosa. Kita lagi salah, Tuhan akan ingatkan. Roh Kudus akan ingatkan kita. Saudara, hati-hati, jangan sampai kita memakai penafsiran kita sendiri terhadap firman Tuhan. Saudara, iblis hari-hari ini akan semakin gencar untuk menyelipkan suatu hal yang membuat kita merasa biasa dengan dosa. Kita kompromi dengan dosa itu biasa. Kenapa? Iblis mulai menyisipkan itu melalui media, melalui segala macam saudara, gaya hidup dunia yang kelihatannya itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai saudara, kita menjadikan dosa itu suatu hal yang biasa. Saya pernah kadang ya, ketika saya nonton film saudara, mungkin saudara juga pernah nonton film, dan ternyata tokohnya itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Tokohnya itu suka mencuri misalnya, tapi dia jadi tokoh utama, ya. Dia suka mencuri, dia melakukan misalnya dosa, saudara, ya. Pokoknya yang jahat sebenarnya, tapi itu jadi tokoh utama. Saudara sadar nggak bahwa kita sebenarnya mulai membela tokoh utama itu? Ketika dia mengalami kesulitan, kita rasanya, kok mengalami kesulitan ya tokohnya, tokoh utamanya. Nah, kita mulai dibuat seperti kompromi dengan hal-hal itu dan mulai termasuk dalam bawah sadar kita, itu sebenarnya nggak apa-apa loh mencuri demi kebaikan, nggak apa-apa loh itu sebenarnya bohong demi kebaikan, nggak apa-apa loh kalau ini, kalau itu. Saudara, kita harus belajar firman Tuhan lebih lagi. Amin saudara, amin. Kita mau berdoa sama-sama, kita mau tutup Alkitab kita.